Pengantin wanita, kamu sangat cantik. Cantik. Aduh, jangan nangis lagi, riasanmu rusak. Hari ini adalah hari bahagiamu, ayo lihat. Kenapa kamu memaksa anakmu untuk menikah dengan seseorang yang tidak dikenal? Karena kamu sudah cukup umur, harus menikah. Dia orang kaya, bersyukurlah dia mau menerimamu, aku beritahu kamu. Kalau kamu tidak mendengar nasihat ibu, kamu tidak berbakti. Tapi aku hanya bertemu dengannya sekali. Kita bahkan tidak punya perasaan, kamu suruh aku menikah dengannya. Apa kamu ingin membunuh anakmu? Perasaan bisa tumbuh perlahan, kalau kamu tidak menikah. Percaya tidak, aku akan lompat dari gedung ini. Tidak bisa hidup lagi, anak yang kubesarkan lebih dari 20 tahun. Tidak berbakti, aku akan lompat, jangan halangi aku. Aku akan lompat, aku akan lompat. Baik. Aku menikah. Sejak saat itu, aku akhirnya menyadari. Sejak kecil hidup diatur oleh ibu. Besar pun bekerja diatur oleh ibu. Bahkan pernikahan pun diatur. Mungkin ini takdirku. Aku hanya boneka saja. Cepat, jangan buat pengantin pria menunggu lama. Sudah. Wah, cantik sekali, nanti di rumah mertua. Harus berbakti, tahu tidak? Dia sudah beli rumah di Long Yue Yipin. Bahkan memberi mas kawin 200.000, sudah menunjukkan niat baiknya. Jangan tidak tahu terima kasih. Fugui, dengar kamu baru menikah dengan pengantin wanita. Cantik sekali. Ayah. Ngapain melamun, memang cantik, aku belum pernah lihat. Wanita secantik itu, lain kali bawa keluar. Biar teman-teman juga lihat. Gampang, ibuku bilang, sudah kasih mas kawin ratusan ribu. Suruh ke timur tidak berani ke barat, bagus. Wah boleh. Sudah jam berapa? Cepat pergi jemput pengantin. Fugui tunggu sebentar, di sana jangan banyak bicara. Pintar sedikit. Celana, siapa suruh masukin kaos kaki? Aku belum pernah pakai jas. Dasar bodoh, siapa suruh masukin kemeja ke dalam celana dalam? Aku tidak tahu. Bikin aku marah, cepat pergi. Oh. Tuan muda, aku tahu kau punya 1000 alasan untuk tidak mau, tapi kau harus memikirkan bisnis ayah. Aku diaturnya untuk sekolah, kuliah di luar negeri, kerja. Sekarang bahkan pernikahan juga diatur. Aku hanya diri sendiri, Lin Zixuan. Tidak kalah dari orang lain, kenapa bahkan pernikahanku sendiri? Tidak bisa memutuskan, harus menikahi wanita yang hanya sekali bertemu. Aku sedikit flu belakangan ini, jangan tersinggung ya ganteng. Dan dia juga tidak punya sopan santun. Tuan muda, jangan buat ayah marah lagi, waktunya sudah tiba. Cepat jemput pengantin, kita harus sampai di kamar pengantin baru di Long Yue Yipin dalam 2 jam. Apakah seumur hidupku harus hidup bersama wanita seperti ini? Long Yue Yipin. Kau harus menikahi Nona Sang. Aku sudah belikan kalian kamar pengantin di Long Yue Yipin. Urusan ini harus cepat diselesaikan. Apa kau tidak pernah mempertimbangkan perasaanku? Aku besarkan kau sampai besar, bukan untuk kau membangkang padaku. Dari kecil sangat penurut, sekarang sudah besar. Tidak mau dengar kata orang tua ya? Berani juga membantah. Baik. Aku menikah. Mungkin, sejak aku lahir, takdir sudah ditentukan. Seumur hidupku, tidak bisa lepas dari belenggu takdir. Lihat tuh orang lain megah banget, Rolls-Royce loh. Pengantin prianya juga ganteng banget. Lebih ganteng dari aku. Bro, hari ini kau juga nikah ya? Iya. Diam aja ngapain, jemput pengantin dong, ayo cepat jalan.
Cepet-cepet mulu, seharian cuma bisa nyuruh-nyuruh. Aku ini nona besar keluarga Zhang. Menikah dengan keluarga Lin itu merendahkan derajat. Orang tua keluarga Lin itu pelit banget, cuma beli. Wah, bajunya sama. Kebetulan banget. Hah? Nona, harus pakai kerudung pengantin. Pakai apaan sih? Aku sesak nafas nih. Ini kan tradisi. Hari ini hari yang bagus, banyak yang nikah. Pengantin wanita, jangan lupa pakai kerudung merah. Agak tidak nyaman tapi. Tahan 1 hari. Iya, Duduk. Kebetulan ja. Ayah. Nona, bosen banget nih? Masih lama lagi. Kok belum datang sih? waduh Nona. Turunkan kakimu, dengar ya, tutup kepala pakai kerudung. Eyo, tarap. Pengantin, tunggu di sini sebentar, aku mau ke toilet. Segera kembali. Hem, Nona tunggu sebentar, aku segera kembali. Hai, kamu sedang bicara denganku? kamu level apa sih? Berani pakai baju yang sama denganku. Kok bisa bicara seperti itu? Aku kenapa? Kamu menikah di hari yang sama denganku. Bahkan pakai baju yang sama. Kamu siapa sih? Pantaskah memakai baju yang sama denganku? Aku Jiang Shui. Kalau takut ketemu baju sama, aku rasa itu wajar. Aku paling benci baju sama. Kamu mengingatkanku pada satu kalimat. Baju sama tidak masalah, yang jelek yang malu. Kamu berani bilang aku jelek? Berani nabrak aku lagi. Tidak berani, menggeser gunung lebih mudah daripada menggesermu. Kamu berani bilang aku gemuk? Kamu sendiri yang bilang. Maaf, cepat, pengantin pria datang. Ingat ya, kerudung merah jangan dibuka lagi. Oak. Suara Nona Jiang kok agak berat ya? Mungkin baru menangis. Sini. Oh, Oak. Ini istri teman itu ya? Duduk saja di sana. Terlihat sangat anggun. Sayang, aku cinta kamu, menikahlah denganku, cinta selamanya. Ketemu terakhir, Lin Zishuan cuek banget. Hari ini kok senang sekali. Sayang, sejak pertama ketemu, aku langsung merasa kamu sangat cantik. Menikahlah denganku. Ayo. Maaf, agak terlambat. Gak apa-apa. Pengantin pria datang. Wah, ganteng banget. Aku iri sama kamu. Ganteng. Hah, Duduk. kalau itu disebut ganteng, berarti seleraku memang bermasalah. Ayo pergi.
Mulai sekarang aku akan menikahi wanita yang tak kusukai. Benar-benar kehilangan kebahagiaan. Jangan buru-buru. Sebentar lagi sampai rumah. Long Yue Ipin adalah kompleks terbaik di Jiangcheng. Ibuku sengaja membeli rumah di sana untuk kita jadi rumah pengantin. Ini kuncinya, simpan baik-baik. Kompleks jelek, sombong apa sombong? Apa istimewanya sih? Jiang Shui kok marah-marah banget sih? Kamu juga tidak bahagia ya? Tidak. Jangan pura-pura, ini semua cuma perintah orang tua dan kata perantara saja. Baru ketemu sekali dua kali, buru-buru menikah. Iya. Baru sekali 2 kali. Aku tahu kamu anak orang kaya, rumah pengantin di Long Yue Ipin. Aku tidak ingin menghabiskan banyak uang di rumah. Harap kamu mengerti, kalau nanti ingin kondisi yang lebih baik, kita bisa cari bersama. Itu sudah kompleks terbaik di Jiangcheng. Anak orang kaya kok bisa menahan marahnya. Pertemuan pertama tidak seperti ini. Keluarga Lin dibanding keluarga sang kami, bisa dibilang menggapai tinggi. Jangan cemberut, tidak suka gitu. Dengar baik-baik, setelah menikah nanti semua pekerjaan rumah tangga kamu yang kerjakan. Aku tidak mau punya anak, jangan ikut campur kehidupan pribadiku. Dan aku suruh apa kamu harus lakukan, dengar tidak? Aku bicara denganmu, dengar tidak? Hari pernikahan, kamu harus pura-pura jadi gadis baik. Mempermainkanku. Nanti, kita jadi keluarga besar, iya. Nanti kedua keluarga kita harus sering-sering berkunjung. Wengge Fugui di keluargamu. Kelihatannya jujur dan baik. Shui kami menikah ke sana nanti hidup enak. Gadis Shui ini cantik dan anggun. Kelihatan benar anak orang terpandang, ini benar-benar jodoh yang ditakdirkan. Selamat-selamat, sama-sama. Keluarga Besan, ini rumah baru pasangan muda. Nanti harus sering berkunjung, tentu saja. Ini. Oh, tetangga juga menikah. Oh, kebetulan bahagia, kebetulan bahagia. Wah, rezeki ganda NIH. Long Yue Ipin Imang Beneran Beruntung. Bener-bener beruntung. Ayah, ayah, ayah. Jiang Shui kelihatannya nggak gemuk. Kok berat banget sih? Apa pengantin prianya belum makan? Lihat tuh semua. Nggak kuat gendong. Kuat kok kuat. Kami kamar 102, pasangan pengantin hari ini. Wang Fugui dan Jiang Shui. Selamat ya selamat. Sama-sama sama-sama. Kami kamar 101, pasangan pengantin hari ini. Lin Zixuan dan Zhang Meimei. Kedepannya, dua pasang muda-mudi ini harus sering jalan bareng. Pasti dong. Anakku dan menantuku sudah datang. Dasar lemah, diliatin banyak orang gini. Lihat tuh kamu payah banget. Bukan bu. Udah ah, cepetan antar pengantin perempuan lewati bara api. Eo eo. Lihat tuh kakinya gede banget, gemuk banget, sepatu hak tingginya. Udah patah tuh. Mercua mercua. Lihat apa? Nggak ngapa-ngapain. Zixuan dan Meimei udah mau dateng. Kita siapin bara api juga yuk. Kedepannya udah jadi satu keluarga. Ayo dong. Tahi lalat di kaki kanan, termasuk cara jalan, postur tubuh. Kok mirip banget ya sama anakku. Nggak mungkin deh, kebetulan banget nih. Turun yuk. Pengantin perempuan sekarang kakinya nggak boleh nyentuh tanah. Sebelum malam, kerudungnya nggak boleh dibuka.
Aku lihat Sang Mei. Bukannya gemuk ya? Kok rasanya agak ringan? Kal capek, turunin aku aja. Nona jangan ngomong sembarangan, nggak boleh turun. Oh, Kok jadi lembut gitu ya? Jangan-jangan aku salah nikah. Mau akan nemenin terus? Nggak mungkin. Ngebuat kesalahan konyol kayak gitu. Bara apinya udah siap, kok belum dateng? Santai ayah. Tuh kan udah dateng. Pak, Paman Zhang. Udah kayak gini masih manggil paman. Panggil bapak. Bapak. Wah, menantu yang baik. Pengantin wanita melangkahi api nih. Kakinya lebih putih dari yang tadi, ya cantik banget. Kaki ini? Apa Zhang Mei diet ya? Siluet ini, postur tubuhnya, tidak seperti anakku. Mertua, ngapain diam saja? Ayo masuk. Aku merasa ada yang tidak beres, kamu bilang apa? Ah, tidak apa, mungkin aku terlalu banyak pikiran, salah ambil pengantin. Hal konyol seperti itu tidak mungkin terjadi. Kecuali semua orang ini buta. Panas banget, kenapa nikah bisa sepanas ini? Ayo minum, hari yang bahagia ini. Minuman ini harus kamu habiskan. Aku tidak bisa lagi, sudah terlalu mabuk. Fugoe. Kalau tidak mau minum juga tidak apa, kamu memang baik padaku. Tapi, pengantin cantikmu itu. Ajak kami masuk, main-main di kamar pengantin. Ayo dong, gimana kerennya? Lihat ini. Hari pernikahanmu, pengantin cantikmu itu. Biarkan kami pegang-pegang juga. Dapat berkah juga kan? Ayah. Tidak bisa. Dasar pelit, hari bahagia begini. Hanya bercanda, jangan marah dong. Ayo kita minum, ayo minum-minum. Penuh-penuh. Aku benar-benar tidak bisa minum lagi, terlalu mual, soal main di kamar pengantin. Yang penting bukan aku yang diganggu, asal aku tidak mual saja, oke? Baiklah, main sebentar, tapi jangan keterlaluan. Tunang teman-teman, ayo main di kamar pengantin. Oh, Waduh. Ah, anak muda, biarkan mereka bersenang-senang. main di kamar pengantin nih. Pengantinnya cantik banget ya. Wah, Wang Fugui beruntung sekali. Ih. Sayang, mereka mau main di kamar pengantin, biar seru. Main di kamar pengantin? Maksudnya apa? Ayo kita main game, namanya suruh pengantin makan pisang. Ini bagus. Tidak bisa terlalu vulgar. Minggir sana, kita kan teman. Kamu dapat istri secantik ini. Biarkan kami dapat untung sedikit. Kenapa? Ayo dong. Kami anggap kamu teman. Kalau tidak mau main, ya minum saja. Tidak minum. Sudah cukup. Kalau begitu jangan keterlaluan ya. Tenang teman baik. Kami pasti akan menjaga batas. Pengantin, ayo makan pisang. Aduh, Menyakiti orang, menyakiti orang.
Berani menggodaku? Aku akan potong kalian. Seumur hidup, aku belum pernah diperlakukan seperti ini. Aku akan bilang ke ayahku. Ini benar anakku? Kok rasanya tidak mirip ya? Jiang Shui benar-benar pandai menipu. Pertama kali ketemu terlihat begitu lembut, kok dia? Kok masih mau menyakiti orang? Setelah mengenal lebih jauh, Wang Fugui anak mama juga mudah dipengaruhi. Benar-benar tidak tahu bagaimana hidupku nanti. Kapan bisa ganggu pengantin baru? Mau mati? Ada apa? Dia menikahi putri keluarga Lin. Putri terkenal di kota Jiang, sangat galak. Berani ganggu pengantin barunya? Bisa jadi. Dia bisa saja mengeluarkan pisau dan menyakitimu. Wah, serem banget. Sudah, waktunya hampir habis, kita cepat pergi. Sebentar lagi mereka akan keluar untuk menyajikan teh. Enggak mau ketemu si putri itu. Sudah cukup? Hari ini nikah? Aku nggak minum banyak. Bagus, Zishuan. Selamat. Kami pergi dulu, pamit. Oke. Hati-hati di jalan, pamit. Oke. Menantu, waktunya sudah hampir habis, saatnya masuk kamar pengantin. Buka kerudung pengantin. Kasih waktu 10 menit, setelah itu keluar untuk menyajikan teh. Setelah menyajikan teh, kita harus pergi. Dia datang, gimana nih? Mau tidak mau, sekarang kita sudah menikah. Aku akan baik-baik padamu. Soal syarat-syarat yang kamu sebutkan, aku terima. Syarat apa? Aku bilang apa? Aku menikah denganmu, benar-benar sial 7 turunan. Dasar babi, orang lain mengganggu istrimu. Kamu cuma berdiri di situ nonton. Mereka suruh aku minum, aku nggak mau minum lagi. Enggak mau minum, malah nyuruh aku yang minum ya? Memyukomo. Kamu siapa? Jangan teriak. Aku tanya, kamu siapa? Bicara. Aku Wang Fugui. Aku hari ini nikah, pengantinku namanya Jiang Shui. Kamu siapa? Masa sih? Kamu siapa? Zishuan kenapa? Tidak apa-apa. Ganti baju dulu, keluar minum teh. Oh, baiklah. Kamu ini siapa sih? Aku bagaimana? Salah. Salah apa? Salah nikah? Salah naik mobil pengantin. Salah kamar pengantin. Ini keterlaluan. Gimana nih? Aku kan masih perawan.
harusnya nikah sama Lin Zixuan. Kok malah masuk kamar sama kamu? Sudah siap belum? Ganti baju, keluar minum teh? Itu. Ada apa? Aku peringatkan, kalau kamu berani merusak keperawananku, aku bunuh kamu. Kita tunggu sebentar. Dengar ya, ini rahasia. Jangan bilang siapa-siapa. Jangan sampai orang lain tahu. Kalau tidak, gimana aku menghadapi ayahku dan keluarga Lin? Baiklah, baiklah. Kalau keluarga Lin tahu aku masuk kamar sama orang lain, aku gak bisa jelasin. Bilang aja gak terjadi apa-apa. Masa orang percaya? Dah, keperwananku. Dasar pecundang. Nikah aja bisa salah. Dasar pecundang. Aku pukul kamu. Kamu hankerkan keperwananku. Dasar pecundang. Maaf. Maaf apaan? Dengarkan, kamu harus cepat cari solusi. Aku mau keluar. Kalau gak ketemu solusi, aku akan. Aku habisi kamu. Aku mikir. Nak, kamu baik-baik saja. Ibu dengar, kamu teriak-teriak di dalam. Aku baik-baik saja, Bu. Buka pintunya, biar ibu lihat ada apa. Aku. Cepat suruh ibumu, ibu kamu itu, pergi. Itu kan ibuku. Suruh buka pintu, kamu gak dengar ya? Aku gak. Gede-gedean, ternyata anak mami. Aku bukan. Aduh, sayang. Dengar, ini peringatan terakhir. Suruh ibumu cepat pergi. Bilang aja kita mau masuk kamar pengantin. Tidak ingin didengar oleh orang tua di luar. Bicaralah besok, cepat. Ibu, kami akan masuk kamar pengantin. Tidak ingin kalian mendengar. Kamu pergilah cepat. Bocah kurang ajar, apa yang kau bicarakan? Buka pintu sekarang. Dengar tidak? Aku sudah pria berusia 32 tahun. Bukan anak kecil lagi, kamu menyebalkan. Bisakah kamu tidak ikut campur? Kamu berani melawan? Buka pintu. Kak Fugui. Ini pertama kalinya. Pelan-pelan. Sudahlah. Kenapa anak perempuanmu seperti ini? Jangan pergi. Kamar pengantin hanya seremoni. Anakmu serius mau masuk? Kak Fugui, kasar sekali kamu. Anakmu belum pernah lihat perempuannya? Shui, kamu juga tidak tahu malu. Aduh, jangan terburu-buru, pelan-pelan, berteriaklah. Di luar ada ibuku, kakek nenekku, dan mertuaku. Bagaimana aku bisa menghadapi mereka nanti? Aku tidak peduli bagaimana kamu menghadapi mereka, aku hanya peduli padamu. Cepat usir mereka, aku mau kabur. Untukmu, setelah aku pergi, loncat saja dari lantai atas. Lantai 1 juga tidak akan melukai. Cepat berteriak. Menangis terus. Cepat. Kak Fugui. Jangan-jangan ibumu di luar mendengarkan suara kita di kamar pengantin. Tidak mungkin kan? Hari bahagia ini, malu sekali karena kamu. Anak bodoh ini, kenapa di depan umum seperti ini? Malu sekali. Salahku tidak mengajarnya. Tidak menasihatinya dengan baik. Aduh, bagaimana ini? Hari pertama pernikahanku. Sudah masuk kamar pengantin dengan pria tak dikenal. Menurut deskripsimu tadi.
Sepertinya suamimu salah menjemput orang. Saat aku datang hanya ada kamu, kupikir kamu adalah... Aku sempat curiga. Tapi kupikir, tidak mungkin ada kesalahan sepele seperti ini. Zishuan, kenapa belum keluar? Sebentar lagi. Pokoknya hari ini aku harus mengantarmu keluar. Hari pertama pernikahanmu. Aku tidak bisa mencemarkan kesucianmu. Kalau begitu sekarang, Pasti tidak bisa sembarangan keluar, juga tidak bisa pergi menghidangkan teh. Satu-satunya cara adalah, harus mengalihkan perhatian para tetua di luar. Mereka harus pergi dulu. kamu lihat aku ngapain? Aku punya ide. Tapi mungkin harus merepotkan Nona Jiang sedikit. Kamu mau ngapain? Wah, kamu cantik banget, tubuhmu seperti ini. Bagaimana bisa orang menahan diri? Jangan seperti ini. Di luar ada orang. Jangan malu, mereka tidak dengar. Aku ke kamar mandi dulu, aku antar kamu. Aduh, pelan-pelan. Sayang, tubuhmu terlalu bagus. Ini bagaimana bisa orang mengontrol diri? Abang Sixpack terlalu memikat. Sayang, kecilkan suara, jangan sampai mereka dengar. Aku ingat, ada urusan di rumah, aku pergi dulu. Aku antar kamu, naik mobilku, ayo cepat pergi. Jangan pergi dong, aduh. Pelan-pelan. Aduh. Ya ampun, ini terlalu memalukan. Kenapa pengantin asliku bukan dia? Laulin, aku tanya sesuatu jujur ya. Menantu ini masih perjaka, kan? Aku juga tidak tahu. Ini terlalu terburu-buru. Lihat ini, aduh Zishuan. Ada apa, ayah? Tidak apa-apa, cepatlah. Aku dan ayah mertuamu mau merokok di luar. Ayo pergi, cari udara segar. Pergi merokok? Maksudnya apa? Dia nanti balik lagi? Kalau begitu aku bagaimana? Sepertinya mereka belum pergi, menunggu di luar pintu. Apakah teh ini harus dihidangkan? Aku sebagai laki-laki tidak masalah. Tapi kalau merusak kesucian Nona Jiang, aku akan menyesal seumur hidup. Tenang saja. Aku pasti akan mencari solusi untukmu. Sudah pergi. Semuanya sudah pergi. Rumahmu di sebelah. Kalau aku menikahimu, suamimu pasti akan menikahi istriku juga. Rahasia ini tidak boleh bocor, dengar? Kalau sampai tersebar, aku pukul kamu. Entah mengapa. Dia membuat jantungku berdebar, kalau saja dia benar-benar. Pengen tingku, alangkar indahnya. Kamu lihat aku ngapain? Aku pukul kamu, aku kasih tahu ya. Jangan ada pikiran jahat ke aku, hati-hati aku habisin kamu. Aku paling benci anak mama.
Pengantin orang mau keluar, kita berdiri di sini. Bikin mereka takut balik lagi. Iya. Ayahku dan ayah mertuaku ngobrol di depan rumahku. Seharusnya tidak melihatkan. Untung kamu tidak keluar. Salah kamu beli rumah di seberangku. Kamu level apa? Tinggal di depanku. Bukan salahku, ibuku yang mau beli di sini. Udah tua-tua, masih ibu-ibuan. Jangan berantem lagi. Anak mama, Ini bukan salahku. bukan salahku, maksa beli rumah di seberangku. Jangan kejar lagi. Aku benar-benar nggak kuat lari. Ternyata kamu juga dipaksa. Iya. Sama-sama orang yang terpaksa. Tapi kamu kan laki-laki, nggak bisa melawan. Ayahku punya sakit jantung. Aku nggak berani bikin dia marah. Aku juga. Hah? Kamu ini udah 30 lebih. Harusnya punya pendirian. Aku juga mau, tapi sudah bertahun-tahun. Terbiasa. Jangan terbiasa lagi, kalau ibumu masih mengatur. Kamu harus melawan. Aku nggak berani. Jangan nggak berani. Hati-hati aku hukum kamu. Sangat memalukan, iya. Lama banget. Ayo masuk, cepat suruh mereka menyuguhkan teh, ayo. Zishuan, kok belum keluar? Cepat keluar suguhkan teh, habis suguh teh aku masih ada urusan. Ayah, sebentar. Pelan-pelan. 3 jam, aduh, anak durhaka. Ini pernikahan, siapa yang benar-benar masuk kamar pengantin? Malu banget, wajah tuaku jadi memalukan. Pak Lin, pulanglah kamu. Nasihati Zishuan, apa? Masih muda sudah sembarangan minum obat, sudah 3 jam. Jangankan manusia, keledai pun gak kuat. Aku pulang dulu, nanti kuomongin. Ah, sudahlah. Kayaknya teh hari ini nggak jadi diminum. Besok lagi aja, ayo pergi. Sekarang harusnya udah pergi. Tunggu dulu, jangan-jangan mereka masih di depan pintu. Kamu bilang suka belajar ekonomi internasional? Iya, aku kuliah jurusan itu. Aku juga. Kalau begitu, kalau kita berdua. Bisnis bareng? Bukan main serasinya. Salah, harusnya jadi raja bisnis, pasangan sukses. Kayaknya istilahnya kurang pas juga. Ha. Jadi sejak kecil ayahmu nggak pernah ngurusin kamu? Pengennya sifatmu kayak gini. Ayah kesibuk. Aku beda. Sejak kecil ibuku selalu ngatur terus, semuanya diatur. Sudah terbiasa bertahun-tahun. Kamu sudah besar, harus punya pendirian. Jangan semua nurut orang tua. Ada lagi? Teman-temanmu itu bukan orang baik. Harus dijauhi. Aku juga mau, tapi... Nggak ada tapi. Harus dijauhi. Oke, nanti aku nggak akan kontak mereka lagi. Sudah larut begini.
Mereka harusnya udah pergi ya. Iya, kayaknya. Aku harus pergi. Kalau aku. Bantu kamu lihat situasi dulu. Nggak ada orang, nggak ada orang. Kamu keluar dulu lihat situasi. Nggak ada orang. Tunggu. Bro, pagi tadi ketemu ya? Iya ya? Kamu bilang dulu, istrimu ada di rumahku. Istrimu di rumahku, istrimu di rumahku. Ini kejadiannya terlalu aneh. Ini juga suatu takdir. Kita harus bertemu nanti. Ya, baiklah. Karena aku sudah menikah denganmu, ada beberapa hal yang harus kusampaikan lebih dulu. Tahu. Aku butuh waktu untuk menerima ini. Mari kita bangun perasaan dulu. Baru bicara yang lain. Aku juga ingin bilang, kita baru bertemu 2 kali. Dan hari ini malah salah nikah. Ini membuatku berpikir banyak. Apa maksudmu? Aku tahu, kamu juga dipaksa untuk berkenalan. Dan sama sekali tidak punya perasaan denganku. Untuk menghormatimu, mulai besok kita tidur terpisah dulu. Kita bangun perasaan dulu beberapa tahun baru bicara lagi. Kalau ibumu mendesak untuk punya anak, Hari ini Nona Sang bilang padaku, aku sudah besar. Harus punya pendirian sendiri. Itu tidak baik, kurasa. Aku tidak boleh selalu mendengarkan ibuku. Nona Zhang, Tahu. Istri saudara Lin itu. kalian seharian di kamar pengantin, tidak melakukan apa-apa? Jangan asal bicara. Kami berdua bersih, mana mungkin aku. Tidurlah. Kalau kamu seharian di kamar pengantin dengan saudara Lin, kalian tidak. Tidak. Tahu. Meskipun tetangga,
Tapi apakah akan bertemu lagi? Saat bertemu lagi. Dengan perasaan apa kita harus berinteraksi? Apakah mengucapkan halo? Atau, kita bertemu lagi. Hari itu seperti mimpi. Aku mengalami hal yang paling aneh. Lalu semuanya, seperti tanpa jejak, kembali normal. Dulu, aku seperti gadis lainnya, bermimpi tentang pasanganku. Bermimpi tentang keluarga baru yang akan kita bangun. Istrimu sangat cantik. Kamu harus waspada, tahu? Ah ibu, ini kan sudah keluarga. Apa keluarga? Kamu harus ingat. Hanya ibu yang keluarga kamu, istri itu orang luar. Mengerti tidak? Ibu, Nikah lupa ibu, nanti apa kata ibu? Tidak berguna lagi, hanya kata istri yang berguna. bukan ibu, aku. Tapi sebenarnya, aku sudah lama paham. Pernikahan ini pasti hanya akan jadi sangkar baru. Halo sayang, ada apa? Ibu, aku mau cerai. Aku tidak mau tinggal di sini lagi. Berani sekali kamu. Sedikit menderita kenapa? Perempuan memang. Dari sananya sudah begitu, suami sekeluarganya meski tidak baik. Kamu tidak boleh bilang mereka salah sedikit pun. Ibu, aku mau cerai. Cerai? Masih kurang malunya aku? Perempuan cerai, pasti jadi bahan gunjingan. Dasar tidak tahu malu, malam pengantin saja. Sudah bikin aku malu, sekarang mau cerai lagi? Lebih baik aku pergi saja. Ikut suami apa adanya, hidup manusia. Mana ada yang sempurna, coba pikir. Keluarga Wang begitu baik, kamu tidak tahu? Ibu sekarang main mahjong, orang-orang puji anak ibu. Beruntung, dikatakan kamu menikah dengan kerja stabil. Keluarga suami berkecukupan. Ibu jadi bangga. Wah, rupanya keluarga Wang membuatmu terlalu nyaman. Sampai ada waktu jalan-jalan. Ibu, hari ini Valentine, Shui sudah lama. Tidak libur, aku ingin. Aku ingin ajak dia makan di luar. Kenapa? Kamu salahkan ibu tidak baik ke istri? Wang Fugui, kamu jadi berani ya? Ibu, kalau tidak setuju, kami tidak pergi saja. Jangan. Nanti orang bilang keluarga Wang jahat padamu. Kamu harus lebih hati-hati. Jangan termakan omongan orang. Langsung kasih semua ke orang, cari warung kecil saja cukup. Jangan sampai orang keluar uang. Ibu. Ayo pergi. Lama tidak jumpa. Kalian juga keluar ya? Saudara Wang, lama tidak jumpa. Wah, kebetulan saudara Lin. Kalian juga pergi merayakan. Orang tua di rumah menyuruh kami makan di luar. Ah, Orang tua di rumah. kalau gitu, ayo kita pergi bersama. Ngapain banyak bicara lagi? Ayo pergi. Aku ke toilet dulu. Aku juga mau ke kamar mandi. Setelah menikah.
Kamu baik-baik saja? Menurutmu? Tapi aku sudah terbiasa. Seumur hidup ini, kemungkinan besar hanya bisa menjadi boneka yang dikendalikan orang lain. Nasib kita harus ada di tangan kita sendiri. Kamu tahu masa laluku, aku melakukan semuanya sesuai rencana. Menyelesaikan semua yang ayahku katakan, melakukan yang terbaik. Tapi ini bukan yang kuinginkan, aku ingin hidupku sendiri. Jadi aku memutuskan tidak akan seperti ini. Tapi ayahmu kan punya penyakit jantung? Kamu tidak takut? Aku punya hidup yang kusukai. Ada orang yang kusukai. Jika ayahku berpikir, mengejar yang kuinginkan berarti tidak berbakti. Maka aku hanya bisa di kehidupan selanjutnya. Membalas budi baiknya. Jiang Shui. Kita bukan hanya perpanjangan orang lain. Kita pertama-tama adalah diri kita sendiri. Kamu berdiri di sini ngapain? Nona Zhang, aku. Kamu laki-laki, jangan bertele-tele, langsung bilang saja. Aku pikir aku salah. Apa? Aku bilang aku salah, dulu ibuku menyuruhku menikahi Shui karena aku merasa dia cantik. Punya gengsi, tapi kami berdua tidak cocok, jadi aku merasa. Merasa apa? Aku merasa. Si kepala babi ini mau bilang apa sih? Jah? Ayahku menyuruhku menikah dengan Lin Zixuan. Karena dia hebat, patuh, dan punya pendirian. Tapi yang kuinginkan, benarkah pria seperti ini? Dulu aku selalu hidup dalam lindungan orang tua. Tapi setelah menikah, aku membayarnya dengan harga. Aku ingin melarikan diri dari sangkar ini. Mulai hari ini, aku akan belajar lebih banyak. Suatu hari nanti, aku pasti akan meninggalkan rumah ini. Pergi jauh. Aku akan membangun karirku sendiri. Di masa depan, ayahku tidak akan lagi mengatakan bahwa tanpanya kamu bukan apa-apa. Hanya dengan membangun karirku sendiri, mungkin aku baru bisa memiliki keberanian sejati untuk mengatakan tidak pada ayahku. Ayo, malam ini minum sampai mabuk. Ah, aku sudah berbaring. Hari ini aku tidak ingin minum. Hari ini banyak cowok ganteng. Panarin? Aku keluar dulu. Ada apa? Bukannya sebelumnya salah menikahi pengantin? Lalu temanku Zhang Kang ingin mengganggu pengantin baru. Cuma bercanda, siapa tahu Nona Zhang tidak bisa bercanda, malah melukainya dengan pisau. Ini. Aku ingat pernah memberitahumu tentang hal ini. Lalu? Orang tuanya adalah atasan ibuku. Aku tidak menyangka. Setelah sekian lama, dia masih ingat hal ini. Ibu sedang menghadapi kesulitan di pekerjaannya. Butuh bantuan mereka. Zhang Kang meminta. Kamu yang minta maaf padanya. Dan minum 3 gelas. Tidak mungkin. Tolonglah kamu yang pergi, aku mohon. Aku tidak akan minta maaf untuk orang lain, apalagi minum dengan teman-temanmu yang tidak jelas. Kamu, sore ini harus pergi. Ibuku bilang, kamu harus pergi. Ibumu bilang, semuanya ibumu yang bilang. Aku sudah muak. Kamu, bagaimana bisa bicara seperti itu? Itu ibuku. Orang yang melahirkan dan membesarkanku. Dia ibumu, bukan ibuku. Dia melahirkan dan membesarkanmu, bukan melahirkan dan membesarkanku. Kamu. Ibu. Dasar sampah, diam. Istri sendiri saja. Tidak bisa diatur. Ini menyangkut masa depan karirku. Kamu tidak punya pilihan, harus pergi. Kamu adalah orang yang menikah ke keluarga Wang. Kamu harus patuh pada orang tua. Orang tua menyuruhku untuk
Orang-orang yang tidak jelas itu minta maaf. Bahkan jika orang tua menyuruhmu untuk jadi anjing orang lain, harus berlutut dan menyembah, kau harus pergi, tidak memukulmu. Apa kau tidak bisa membedakan siapa yang berkuasa di rumah ini? Aku menikah ke keluarga kalian sebagai menantu perempuan, bukan jadi budak kalian. Kau adalah istri anakku. Berarti kau setengah anak perempuan keluarga Wang. Kau harus patuh padaku. Lalu bagaimana jika aku tidak patuh? Kalau berani tidak patuh, kau anak durhaka. Keluarga Wang tidak punya anak perempuan sepertimu. Aku akan suruh Fugui cerai denganmu. Ibu, Baik, Berani kau, berani cerai. apa yang tidak berani? Kalau berani cerai, kau akan jadi janda. Ibumu juga tidak akan setuju. Ini tidak berbakti pada ibumu. Ibumu bisa mati karena marah. Biarlah dia mati karena marah. Shui, jangan gegabah, keluar dari keluarga kami. Siapa lagi yang mau menerimamu? Pergi. Terbalik akal, benar-benar terbalik akal. Sejak kecil, aku adalah anak perempuan yang penurut di mata orang. Aku adalah murid teladan di mata orang lain. Aku adalah anak yang selalu disebut-sebut oleh banyak orang tua. Anak yang patuh pada orang tua. Aku juga adalah bintang di universitas. Dalam pernikahan yang diatur orang tua ini, aku tetap memilih untuk patuh pada ibu. Aku menikah ke keluarga Wang, meskipun dia sangat buruk padaku. Aku tetap menjalankan kewajiban sebagai seorang menantu. Mengikuti suami bagai mengikuti ayam, mengikuti suami bagai mengikuti anjing. Tapi apa yang aku dapat? Aku mendapat penghinaan tanpa akhir. Mendapat penghinaan dari keluarga suami, aku ditinggalkan oleh ibu. Aku mendapat penjara. Hari ini aku juga mendapat hati manusia. Sebagai mertuaku, dia malah berkata, menyuruhku berlutut pada orang lain, minta maaf seperti anjing. Aku memutuskan untuk bercerai. Aku Jiang Shui tidak merasa bersalah pada siapapun. Biarkan dia pergi. Siapa yang mau wanita janda? Ibu, Kau pria sejati, tampan dan berbakat. Masih takut tidak bisa dapat istri lagi? ibu, kumohon, jangan biarkan Shui cerai denganku. Hello. Ini aku, pimpinan. Jangan begitu, Kak Sang. Suamimu masih di rumah. Urus dia buat apa? Jahat. Entah kenapa, aku sama sekali tidak merasakan rasa marah dan kesal. Sepertinya dari menikah sampai sekarang, aku tidak punya perasaan apapun padanya. Ini bukan kehidupan yang kuinginkan. Sudah waktunya mengucapkan selamat tinggal pada rumah ini. Sejak kecil, aku selalu tumbuh di bawah aturanmu. Tapi semakin besar, semakin merasa terikat. Ayah, ini bukan kehidupan yang kuinginkan. Kali ini aku akan menjadi anak durhaka. Aku akan berani mengejar takdir dan kebebasanku sendiri. Aku memutuskan untuk bercerai. Dan juga memutuskan untuk meninggalkan kota ini. Anak durhaka, anak durhaka. Kelong Yue Ipin, cepat. Kaklen. Bercerai saja. Aku tahu bersamaku pun kau tidak bahagia dan bebas. Aku juga. Pernikahan kita ini tidak ada artinya. Aku bahkan pernah mencoba meyakinkan diriku sendiri. Bisa perlahan membangun perasaan, tapi sekarang aku mengerti. Perasaan bisa dibangun, tapi tidak bisa dipaksakan. Kita tidak cocok. Berani-beraninya kau minta cerai. Lin, ingat baik-baik. Kalau minta cerai, harusnya aku yang minta. Lagi pula keluarga kami sudah banyak membantu keluargamu. Di kontrak sudah tertulis. Rumah untukmu, aku tidak mau. Aku tahu, kau hanya ingin membagi harta keluargaku setelah bercerai.
Aku akan pergi dengan tangan kosong. Kau. Main mahjong? Kurang satu. Aduh, mau menang uangku lagi ya? Kemarin, uang angpau anakku. Dari kecil sampai besar, habis kalah semua. Aduh, hari ini aku akan kalahkanmu saja. Tunggu, hari ini aku akan menang besar. Katakan. Aku sudah membuat keputusan. Apa? Aku akan bercerai. Apa? Aku tidak setuju. Atas dasar apa kau bercerai? Aku susah payah mencarikanmu. Pasangan dengan kondisi keluarga sebaik ini, atas dasar apa kau bercerai? Tidak bisakah kau mengerti jerih payah ibu? Ini bukan minta izin, tapi pemberitahuan. Apa? Kamu ingin membunuhku? Kamu ingin melihatku melompat dari lantai atas, baru kamu puas? Apakah kamu ingin membuatku tidak memperlihatkannya padamu? Aduh, Baik. Aku akan mencari tempat yang bagus untukmu. Karena ibu sudah memutuskan untuk melakukan ini, maka sebagai anak perempuan, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk mengurus pemakamanmu dengan megah. aduh, anak durhaka kau ini. Aku membesarkan anak durhaka. Dia mengharapkanku mati. Aduh, tidak bisa hidup lagi. Anak perempuan yang kubesarkan lebih dari 20 tahun. Durhaka, aduh, aku akan melompat dari lantai atas. Jangan halangi aku. Jangan halangi aku. Jika kamu berani bercerai, aku akan memutuskan hubungan ibu dan anak denganmu. Jika kamu bercerai, kamu membuatku malu di depan orang lain. Kamu membuatku malu. Aku akan memutuskan hubungan ibu dan anak denganmu. Baik. Aduh, aku tidak setuju. Anak durhaka, aku tidak setuju. Aku tidak setuju kamu bercerai. Jika kamu bercerai, kamu akan menjadi janda. Nanti tidak ada yang mau. Aku tidak akan menikah lagi. Bagaimana bisa wanita tidak menikah? Tidak takut ditertawakan orang? Tertawakan. Sudah. Aku sudah memberitahumu, jika kamu masih ingin memutuskan hubungan ibu dan anak, aku akan menyuruh pengacaraku untuk menandatangani kontrak denganmu. Mulai sekarang, tinggalkan kota Jiang, tidak akan pernah kembali lagi. Dan tidak akan pernah bertemu denganmu lagi. Jika kamu masih ingin melompat dari lantai atas, aku akan mengurus pemakamanmu dengan megah untuk menunjukkan bakti. Tidak, kamu. Aduh, kamu masih marah? Aduh, Toddy. Ibu sedang emosi. Kata-katanya agak keras, jangan diambil hati. Ya, Shui. Aku pasti akan baik padamu nanti. Jangan pergi. Jangan biarkan dia pergi, dulu menikahinya. Hanya untuk pesta pernikahan sudah menghabiskan ratusan ribu, jika bercerai. Rumah ini juga harus dibagi dua. Berikan padaku. Lihat kamu, hati kecil sekali, masih marah. Baik. Semuanya menurutmu, kita tidak pergi makan itu. Menurutmu, ini bisa kan? Menantu perempuan ini tidak berbakti. Ibu hanya bisa mundur selangkah. Ya, Shui, lihat, kamu harus tahu diri. Ibuku sudah mundur selangkah. Kamu masih ingin bagaimana? Kamu dan keluargamu. Aku juga merasa jijik. Kamu. Gini ya, kita hari ini nggak usah keluar. Oh ayah, Toddy. Aku sudah telepon Zhang Kang, bilang. Kamu nggak perlu keluar hari ini. Kamu di rumah aja, masak sendiri, nanti. Zhang Kang mau makan di sini, kamu. Di meja makan, bilang maaf ke dia. Cuma bilang maaf aja udah selesai. Gini aja boleh kan? Aku masakin dia, terus harus minta maaf juga? Mimpi kali. Jiang Shuyi, jangan sok baik. Iya Shui, lihat kan ibuku sudah mengalah. Kamu mau apa lagi sih? Mengalah? Iya Shui, lihat. Sebelumnya harus ke rumah Sangkang. Sungkem minta maaf, sekarang cuma masak. Bilang maaf di meja makan. Buatmu kan gampang banget. Keluargamu, satu idiot, satu anak mami. Yang nggak bisa mikir sendiri. Aku Jiang Shui. Kok bisa nikah sama keluarga begini? Rugi banget. Jiang Shuyi, jangan sok baik. Perceraian ini nggak semudah yang kamu kira, tahu?
Mas kawinmu masih di tanganku, nggak akan kuberikan sepeser pun. Simpan aja buat biaya pemakamanmu nanti. Aku nggak mau. Shuyi, kamu ngomong apa sih? Aku pergi dengan tangan kosong. Aku punya tangan dan kaki, nggak kayak kalian. Pergi dengan tangan kosong? Shuyi jangan bodoh, pergi dengan tangan kosong. Kamu nggak punya uang, sudah janda, selain aku. Nggak ada pria lain yang mau sama kamu. Lebih baik aku hidup sendirian sampai tua daripada bersamamu sedetik pun. Sendirian lebih baik. Kamu gila ya? Mana ada wanita nggak nikah seumur hidup, kalau sampai tersebar? Nggak takut jadi bahan ejekan? Aku nggak mau ngomong lagi sama kamu. Besok pengacara akan bawa kontrak cerai. Berhenti. Jangan pergi. Aku nggak setuju kamu cerai. Kamu menantuku. Kamu harus dengar orang tua. Nggak dengar berarti durhaka. Durhaka. Kalau tersebar, tidak takut orang lain bergosip? Berikan koper itu padaku. Aku pukul kau anak durhaka. Berani-beraninya melawan. Sejak aku menikah ke keluarga kalian, kau sudah memukulku berkali-kali. Aku maklum karena kau orang tua. Tidak pernah melawan, tapi sekarang kau bukan siapa-siapa lagi. Kalian urus sendiri. Berhenti. Nona Jiang, wajahmu. Dasar bodoh, menantuku yang jahat ini memukulku. Kau sebagai anak laki-laki, cuma berdiri melihat saja. Ibu, Menantuku yang jahat ini, berani-beraninya memukulku. Wang Fugui, kau pukul dia untukku. ibu jangan, aku. Menantu perempuan harus dipukul setiap hari. Karena kau terlalu lemah, kalau kau pukul dia setiap hari. Dia berani? Ibu, Wang Fugui, kejar dan pukul dia untukku. Cepat pergi. Nona Jiang, wajahmu kenapa? kau tidak boleh pergi. Kau harus mendengarkan ibuku. Lepaskan. Kau harus mendengarkan ibuku. Apa kata ibuku harus kau dengar. Aku suruh kau lepaskan. Berani tidak mendengarkan ibuku? Aku akan menghajarmu. Saudara Lin, jangan ikut campur. Suami memukul istri itu wajar. Laki-laki tidak boleh memukul perempuan. Ibuku menyuruhku memukulnya. Anak muda harus mendengarkan orang tua. Kau sudah besar, masih nurut saja apa kata ibumu. Aku, Siapa kau? Aku menyuruh anakku memukul menantuku. Bukan urusanmu. Perempuan harus dipukul setiap hari. Lihatlah perempuan cantik ini, karena anakku terlalu baik padanya, tidak tega memukul. Sampai jadi seperti sekarang, perempuan cantik begini. Kau tidak tahu masalah sebenarnya, dia tidak berbakti. Dia menantu jahat. Setengah tahun ini seperti mimpi. Aku menikah dengan keluarga seperti apa ini? Kalau tidak kulihat hari ini mungkin tidak apa, tapi karena aku melihat. Aku tidak bisa tinggal diam. Kau siapa sih? ibu, dia tetangga seberang. Oh, ternyata kalian punya hubungan gelap. Baik. Pantas saja Jiang Shui. Tiba-tiba minta cerai, ternyata dengan. Kamu ini punya hubungan gelap dengan si tampan itu ya? Jangan asal tuduh orang di sini. Nona Jiang, kamu pergi dulu. Serahkan pada aku. Kamu tidak boleh pergi. Kembali sini, Jiang Shui. Aku tidak setuju kamu bercerai. Aku tidak mengizinkan. Kembali. Kembali sini.
Dasar lelaki tak berguna. Cepat kejar dia. Kejar menantuku kembali. Saudara Lin, minggir, aku mau kejar istriku. Barusan aku dengar kalian bilang sudah cerai, kan? Aku semakin tidak bisa diam melihat lelaki sepertimu. Menganiaya perempuan. Cepat minggir. Suami mana yang tidak memukul istri? Selama lebih dari setahun menikah, aku tidak pernah memukulnya. Lelaki baik sepertiku, di mana lagi dia bisa dapatkan? Kalau tidak minggir, aku pukul kamu juga. Si tampan, minggir. Ini urusan keluarga kami. Kamu tidak dengar ibuku bicara? Hah? Kamu berani memukul anakku? Ini tidak akan selesai. Aku peringatkan, ini tidak akan selesai. Entah mengapa. Mendengar kabar perceraiannya, seolah aku akan mendapatkan sesuatu. Mengapa aku merasa senang tanpa alasan? Apakah sejak setengah tahun lalu, saat salah memilih pengantin, di hatiku sudah tertanam sebuah benih? Di mana sebenarnya kamu? Apakah kita benar-benar bercerai seperti ini? Tenang, aku tidak akan mengambil sepeser pun darimu. Mas kawinku pun sudah kuberikan pada kalian. Maafkan aku. Kedepannya, aku tidak akan terlalu menuruti perkataan ibuku. Kamu sudah baik seperti ini, tidak perlu berubah. Kamu tidak bermasalah, semua ini salahku. Benarkah? Cewek-cewek suka tipe lelaki seperti kamu. Yang tampak dewasa tapi Mama SB, hanya aku saja yang tidak suka. Tapi banyak cewek yang menyukainya. Kamu harus tetap menjadi dirimu sendiri, bahkan lebih ekstrim. Siapa tahu malah lebih disukai cewek. Benarkah? Iya, siapa yang tidak suka anak yang berbakti? Perceraian ini salahku, aku yang tidak pantas. Kamu tetaplah lelaki sempurna. Benarkah? Pergi. Ternyata apa yang dikatakan ibuku benar. Nok. Wanita itu sama sekali tidak pantas untukmu. Kamu tidak ada masalah sama sekali. Apa salahnya mendengarkan perkataan ibu? Sebagai anak, bukankah seharusnya mendengarkan perkataan ibu? Ibu, aku sudah merenung. Aku yang sudah dewasa ini. Aku seharusnya tidak. Diam. Seorang wanita seharusnya tinggal di rumah, mengerjakan pekerjaan rumah, membersihkan, dan memasak. Menunggu suami dan mertua pulang untuk makan. Seharusnya melayani seluruh keluarga suami. Tapi wanita jahat ini malah merasa tidak bebas. Bahkan pilih-pilih, Dia hanya tidak mau. melayani seluruh keluarga kita, mengerti? Aku adalah mertuanya, dia harus mendengarkan perkataanku. Aku menyuruhnya melakukan apa, dia harus melakukan apa. Jujur saja, jika orang tua menyuruhnya makan kotoran, dia harus makan kotoran, inilah yang disebut bakti. Ibu, kamu ini terlalu. Ingat baik-baik, kita tidak ada salah. Wanita ini sama sekali tidak pantas untukmu, mengerti? Apa yang dikatakan ibuku benar. Baru saja Jiang Shui juga bilang, aku adalah pria baik yang sempurna. Sudah bercerai, baru dia jujur bilang dia tidak pantas untukku. Semoga kamu bahagia, meskipun kamu merokok, minum, berkata kasar, meludah, suka ke klub malam. Kamu, Tapi sebenarnya kamu gadis yang baik. ha, Akulah yang tidak pantas untukmu. ja, Semoga kamu bahagia. Pergi. yay. Nona Zhang. Pulang ya, Ya pulang. naik, aku antar sebentar. Ini tidak enak hati. Cepat, Toh. kenapa kamu bercerai? Jia. Dia tidak suka aku.
Tapi dia bilang, dia tidak pantas untukku. Aku dan Lin Zixuan juga baru bercerai. Kayaknya kita berurutan deh. Kamu juga cerai ya? Kenapa? Kok seneng banget sih? Waktu itu ada beberapa hal yang belum sempat aku selesaikan. Apa? Aku suka sama kamu. Berani-beraninya kamu menggoda aku. Sebenarnya dari hari itu, hari aku salah nikah. Aku udah suka sama kamu. Ibuku selalu bilang aku bodoh. Tapi sebenarnya aku sadar banget. Aku sadar banget kalau aku suka sama kamu. Kalau aja hari pernikahan itu, pengantinnya adalah kamu. Pasti enak banget. Pasang sabuk pengaman. Oh, Siap? siap apa? Malam pertama. Kayaknya kita terlalu buru-buru deh. Buru-buru? Aku dari nikah aja belum pernah malam pertama yang beneran. Tapi ini kan... Aku nggak bisa. Aduh. Malam pertama aja nggak bisa. Kamu bisa apa sih? Ajarin deh. Setelah jomblo, aku merasa dunia ini penuh dengan kebaikan buat aku. Aku bebas, kayak burung yang terbang. Aku nggak lagi dikungkung ibu, aku pergi dari kota itu. Aku pernah merasakan harumnya hutan, juga menginjakkan kaki di tepi danau utara. Aku ke museum, menikmati peninggalan ribuan tahun. Aku juga memotret banyak pemandangan berharga dari berbagai penjuru. Ternyata manusia itu kecil banget. Ternyata dunia itu luas banget. Setelah setahun berkeliling, baru aku sadar kalau dulu hidupku kayak terkurung. Hidupku dulu kayak terpenjara. Sudah lama santai, sekarang waktunya aku berusaha membangun karirku sendiri di Binhai. Aku akan menetap di sini. Dulu aku bintang kampus, sekarang waktunya mewujudkan mimpiku di sini. Setelah meninggalkan Jiangcheng, hal pertama yang kulakukan, pergi ke kota pesisir Binhai. Untuk bisnis, aku udah punya rencana. Aku akan berjuang di Binhai, membangun bisnisku sendiri. Aku memilih industri, makanan dan minuman. Aku akan mengembangkan minuman sendiri dulu, menjual sendiri, memahami seluruh industri, logika dan pola pikir dasar, lalu aku akan memiliki pabrik milikku sendiri. Di masa depan, aku akan membawa mereka ke seluruh dunia. Meski kondisinya sulit, tapi hanya 200.000 sebulan. Bagus. Ini kuncinya. Terima kasih. Jual air mint alami, jual air mint. Air mint alami. Katanya di sekitar sini ada air mint yang enak banget. Aku lihat di timeline semua pada posting. Ayo, coba. Takdir yang istimewa, membuatku takkan pernah lupa. Setelah meninggalkan Jiangcheng, aku terus mencarimu. Bahkan jadi teman biasa pun tak apa. Sekarang perusahaanku sudah menjadi perusahaan unicorn baru global. Aku menamainya. Awalnya kukira, setelah salah menikahi pengantin hari itu, jantungku berdebar karena rasa menyesal telah berbuat salah. Tapi sekarang sudah 5 tahun. Aku merenung dengan tenang. Ternyata perasaan itu disebut deg-degan. Disebut deg-degan.
Ayah, Sudah 5 tahun, kemana saja kau? aku di Binhai. Binhai. Binhai jauh. Kau baik-baik saja? Makan enak? Lumayan. Kondisi tubuhmu bagaimana? Lumayan. Maaf. Ayah yang salah. Dulu memaksamu kencan buta, memaksamu menikah, kukira. Itu yang terbaik untukmu. Kupikir itu untuk kebaikanmu. Tak apa. Sudah berlalu. Maaf. Ayah lupa, kau sudah dewasa. Setelah kau pergi, Zamini dan kalian, Jadian. Saudara Wang Fugui. Waktu itu aku kesal banget, terus kepikiran. Jangan-jangan mereka sudah lama saling suka. Bulan lalu mereka menikah. Ayah, kalau begitu, tolong siapkan hadiah yang mewah untuk mereka. Itu kan mantan istrimu. Dia sekarang bersama tetanggamu, artinya mereka sudah lama main serong. Ah, tidak apa-apa. Sebenarnya, aku juga sudah lama suka sama mantan istrinya. Hah? Aku takut ada yang lihat. Punch cut. Mama. Ini pacarku. Ngapain lihat-lihat? Kenapa kamu memandangiku seperti itu? Kamu bicara sama aku? Kalau tidak, mana mungkin ada orang? Pertama kali ketemu, langsung memandang orang seperti itu. Aku baru saja menyapu sini. Neko. Aku tidak mengizinkan kamu menikahi wanita itu. Dari kecil aku selalu nurut sama kamu, kali ini aku tidak mau nurut. Aku tetap akan menikahi Meimei. Dia atau aku? Aku tidak peduli, aku tetap akan menikahi Meimei. Dia adalah putri kecilku. Kamu berani melawanku? Dari kecil selalu nurut sama kamu, kali ini aku tidak mau nurut. Aku akan memukulmu, anak durhaka. Kamu si tua bangka, berani memukul Wang Fugui. Kamu panggil siapa tua bangka? Sudah tidak tahu aturan. Aduh, benar-benar terbalik dunia. Anak muda memukul orang tua. Kalau kamu teriak lagi, aku pukul kamu. Aku pukul kamu. Selama aku ada. Kamu jangan harap bisa masuk ke keluarga Wang. Aduh, tolong. Fugui, tolong. Aduh, jangan dipukul. Itu kan mamaku. Diam kau, perempuan tua. Nyerah tidak? Nyerah tidak? Aduh, kamu si cantik tua, masih berani melotot padaku? Aku peringatkan, hati-hati aku masukkan kamu ke panti jompo. Tidak akan merawatmu, biar kamu mati di panti jompo. Shui itu gadis yang sangat baik. Aduh, tidak tahu dia sekarang di mana. Masih mungkinkah dengan Fugui? Bos Jong, produk perusahaan kita sekarang sudah terjual ke seluruh provinsi selatan. Tapi sekarang kita kesulitan untuk menjual ke seluruh dunia. Kita hanya berada di provinsi selatan selama 5 tahun. Tapi tidak ada jalur penjualan. Ini tidak bisa diselesaikan? Sulit, kecuali memanfaatkan saluran orang lain. Baru bisa dijual ke seluruh negeri. Oja, mereka terutama menjual minuman dan camilan, mereka tidak hanya punya jaringan penjualan nasional, bahkan global. Apa mereka mau menjual saluran distribusinya ke kita?
Dia sangat senang mendengar kampung halamanmu adalah kota Jiang. Katanya kampung halamannya juga kota Jiang, dia mau membantu kita. Orang kota Jiang. Ayah, Nggak nyangka di Binhai bisa ketemu orang kota Jiang juga. Tolong hubungi bos mereka. Aku mau ngobrol langsung, sekalian berterima kasih. baik. Sudah 5 tahun meninggalkan kota Jiang, mendengar kabar dari sana lagi. Hatiku tidak bisa tenang. Halo, MA, kamu baik-baik saja? Makanannya di luar enak nggak? Pakaiannya tebal nggak? Gemuk atau kurus sekarang? aku baik-baik saja. Nggak gemuk, nggak kurus. 5 tahun ini, aku selalu takut menghubungimu. Aku takut kamu masih marah padaku, aku selalu ingin bilang. Mama salah, maafkan Mama. Sudah berlalu. Nak, Mama sangat menyayangimu. Makanya Mama selalu ingin mengaturmu, Mama takut. Kamu seperti Mama, menikah dengan orang yang tidak baik. Sibuk seumur hidup. Makanya, Mama selalu mati-matian. Ingin mencarikanmu suami yang baik, punya. Suami dengan pekerjaan stabil, orangnya jujur. Orang jujur nggak perlu susah payah mencari nafkah. Mama salah. MA, sudah berlalu. Pulang nggak? Pulang. Aku mau ketemu klien dalam beberapa hari ini. Habis ketemu langsung pulang. Bagus, pulang saja. Mama nggak akan memaksamu lagi. Mama lupa, kamu sudah dewasa. Aku pulang beberapa hari lagi. Kalau kamu sudah pulang, Mama masakin makanan favoritmu. Bagus, aku juga sudah lama tidak makan. Baik. Syukurlah kamu sudah kembali. Mereka ingin memanfaatkan jaringan distribusi kita. Dan kita juga sedang kesulitan mencari tambahan di bidang pakaian. Boslin, kerjanya Pamela Creasy Clothing, adalah seorang wanita cantik. Aku tidak tertarik dengan cantik atau tidak. Hanya ingin bertemu dengan orang dari kampung halaman. Boslin, aku selalu penasaran, kenapa perusahaan kita? Sebuah kenangan indah. Bos Jiang, kamu sangat cantik. Kenapa masih single? Sendirian juga enak. Nama perusahaan ini terasa agak familiar bagiku. Kalau kalian berdua bisa. Tampan. Oh, Patong. Boslin. ITU Pamilik Free People. Boss Jiang.
Lama tidak bertemu. Tapi, kapan kamu bercerai? Ceritanya panjang. Omong-omong, kamu tahu mantan suamimu menikah dengan siapa? Tidak tahu. Mantan istriku. Apa katamu? Ayahku yang bilang. Katanya mereka berdua mungkin sudah saling menggoda. Sebelum bercerai. Setelah bercerai, mereka cepat pacaran. Benar-benar takdir. Ya. Benar-benar takdir. Ayahku waktu itu marah-marah memberitahuku. Katanya mantan istriku berselingkuh dengan mantan suamimu. Apa katamu? Aku bilang. Sebenarnya dulu sekali. Aku juga pernah menikahi pengantinnya. Setelah mengejar waktu itu, aku tidak menemukan jejak apapun. Akhirnya aku datang ke Binhai. Ada seseorang yang sudah aku cari selama 5 tahun. Aku selalu ingin memberitahunya beberapa hal secara langsung. Nona Jiang, bisakah kamu menyampaikan pesanku? Katakanlah. Pada malam pengantin. Sepanjang hari itu, jantungku berdegup sangat kencang. Pertama kali aku mengangkat cadar merahnya. Kami berbincang tentang banyak hal. Aku pikir jantungku berdegup kencang karena merasa bersalah. Takut ketahuan dan merasa gugup. Belakangan aku baru tahu. Itu adalah cinta pada pandangan pertama. Degup jantung yang bergetar. Tolong tanyakan padanya. Aku mengingat setiap detil tentangnya selama 5 tahun. Aku juga mencarinya selama 5 tahun. Bisakah dia merasakan kerinduanku padanya? Tolong tanyakan padanya. Bisakah aku bersamanya? Bos Lin, aku ada urusan lain. Aku pergi dulu sebentar. Jiang Shui. Wanita itu adalah kamu. Aku sudah mencarimu selama 5 tahun. Apakah aku harus mencarimu lagi selama 5 tahun? Tunggu aku.